Baik, kita akan lanjutkan masih di kelas ikan atau Pisces. Selanjutnya ada peranan atau manfaat ikan bagi ekosistem maupun makhluk hidup yang lainnya. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem perairan karena posisinya sebagai komponen biotik yang menempati tingkatan tropik tertentu dalam rantai makanan. Jadi, kalau kita lihat di lautan ada ikan yang kecil, ada ikan yang besar, ada fitoplankton, ada zooplankton. Kalau misalkan seluruh laut itu berisi ikan hiu, maka ikan hiu itu akan mati karena tidak memiliki makanan atau makanannya terbatas, tidak bisa makan dari makanan lain. Jadi, salah satu atau semua makhluk hidup itu memiliki keterkaitan satu sama lain atau ketergantungan atau kebutuhan dengan makhluk lain. Kemudian sumber protein tinggi, terutama omega yang bermanfaat meningkatkan kecerdasan. Kita tahu penyusun tubuh manusia sendiri adalah tersusun dari protein yang ada di dalam sel. Maka jika kita banyak memakan protein, maka produksi protein dalam tubuh kita juga akan berkualitas baik. Dagingnya mengandung asam lemak tidak jenuh. Jadi tidak masalah kalau kita mengkonsumsinya sedikit banyak. Tulang ikan dapat dimanfaatkan sebagai tepung ikan dan pembuatan lem. Tidak hanya dagingnya, tulang ikan juga bisa bermanfaat. Selanjutnya ada hiasan akuarium. Kalau sekarang tidak hanya akuarium air tawar, juga ada akuarium air laut yang berisi ikan-ikan laut yang sangat cantik. Bagi yang menghobi, pasti sangat suka. Kemudian beberapa ikan ganas yang ditempatkan pada habitat yang bukan habitatnya dapat ikan lokal sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem. Jadi kalau ada ikan yang bersifat predator lalu dimasukkan begitu saja ke sungai, yang sungai itu tidak ada ikan predator itu sebelumnya, dia akan merusak ekosistem karena dia akan memakan semua ikan yang ada di situ dan menciptakan kemungkinan untuk ikan-ikan lain dapat punah. Ikan ganas jenis tertentu dapat menyerang manusia. Nah, seperti ikan hiu, ikan arapaima yang di sungai Amazon itu, kemudian ikan piranha itu dapat menyerang manusia sampai terbunuh. Selanjutnya ada ordo Pisces. Ada 3 ordo, yaitu ordo Chondrichthyes, yaitu ikan bertulang rawan. Tulang rawan adalah tulang yang tidak keras, dimiliki oleh ikan hiu yang pada gambar A, ikan manta, ikan pari yang di kolom D, dan ikan di C itu ikan hiu tikus. Manta dengan pari mungkin hampir mirip secara kasat mata, tapi mereka berbeda. Kalau yang manta itu sedikit menggelembung atau sedikit memiliki rongga tubuh daripada pari yang lebih pipih. Kemudian ordo Agnatha atau yang tidak memiliki rahang. Ikan ini tergolong primitif karena dia memiliki mulut yang berupa lingkaran atau tidak memiliki rahang. Tentunya ikan-ikan seperti ini dia akan menempel pada makhluk hidup lain atau bebatuan. Selanjutnya ada ordo Osteocytes atau ikan bertulang sejati atau keras. Ya, kalau ini adalah ikan yang memiliki tulang seluruhnya itu keras, tidak punya tulang rawan. Yang di sebelah pojok kiri bawah ini adalah ikan purba, yang kanan itu ikan sturgeon yang biasanya hidup di daerah yang beriklim 4 musim ya. Dia mampu hidup di suhu rendah di danau-danau. Kemudian atasnya ada ikan patin dan juga ada ikan air tawar. Baik, setelah Pisces kita akan mempelajari di kelas selanjutnya. Kelas selanjutnya adalah kelas amfibi atau hewan yang hidup di 2 alam.
Amfibi berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang berarti kedua dan bios yang berarti hidup. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu darat, air tawar, tetapi tidak ada yang hidup di air laut. Jadi keseluruhannya hanya ada di air tawar saja. Perlu diperhatikan bahwa amfibi itu tidak juga hewan air ataupun tidak hewan darat. Contohnya adalah katak dan kodok. Kalau katak itu cenderung lebih banyak di air, sedangkan kodok cenderung banyak di darat. Bisa kita lihat di sini, yang warna biru ini adalah contoh dari katak. Yang bawah besar ini adalah contoh dari kodok. Dan yang biru ini adalah seperti ular, ini adalah golongan Cecilia. Jadi bukan ular ataupun belut ya. Itu namanya Cecilia, salah satu jenis amfibi. Kemudian yang hijau ini adalah salamander. Kita lihat ciri-ciri dari amfibi. Yang pertama, tubuh terdiri dari kepala, badan. Untuk katak, namun saat masih berudu memiliki ekor. Jadi kalau kita tahu kecebong itu pasti memiliki ekor. Tapi setelah dia beranjak dewasa, tumbuh berkembang, dia ekornya menyusut atau bertambah besar tanpa tumbuhnya ekor. Tubuh terdiri dari kaki, kepala, badan, dan ekor. Untuk salamander, tubuh dilapisi oleh kulit berlendir. Jadi ciri khusus yang mendominasi dari keseluruhan jenis amfibi yaitu kulit berlendir. Pada kepala katak terdiri atas kelopak mata yang disebut membran niktitan atau selaput membran pelindung mata saat katak berenang di air. Jadi katak itu punya kelopak mata yang disebut membran niktitan. Lidahnya tidak dapat dijulurkan panjang untuk menangkap mangsa. Jadi katak itu lidahnya bisa menjulur panjang, lidahnya bisa dijulurkan panjang untuk menangkap mangsa. Biasanya mangsa katak atau kodok adalah serangga. Kemudian simetri bilateral. Jadi simetri bilateral itu kalau kita bagi menjadi dua, dia menjadi dua bagian. Jadi tidak bisa menjadi 4 bagian dengan simetri yang sama seperti hewan-hewan yang berbentuk lingkaran. Kemudian selomata, tripoblastik, polychaeotherm, sistem peredaran darah tertutup, jadi dia punya pembuluh seperti ikan. Jantung beruang 3 terdiri dari 2 serambi dan 1 bilik. Alat respirasi berupa insang saat hewan berbentuk berudu. Berudu itu apa? Katak ya. Kemudian paru-paru dan kulit saat dewasa. Ini adalah katak. Ginjal sepasang, alat pencernaan makanan lekat, reproduksi seksual dengan fertilisasi internal dan ovipar. Jadi ada yang internal, ada yang bertelur ya. Bertelur di luar. Kemudian memiliki selaput renang yang membantu katak berenang. Di katak itu di sela-sela kakinya memiliki selaput agar dia bisa berenang dengan mudah di air. Kemudian mengalami metamorfosis sempurna. Kalau kita tahu siklus katak, dia dari berudu sampai dewasa itu memiliki ciri atau bentuk tubuh yang berbeda. Karena bentuk tubuh yang berbeda, dia termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya ada ordo dalam katak, yaitu ordo Anura, ordo Gymnopia, ada ordo Anura juga ya. Jadi sama antara katak biru dan kodok, sama-sama Anura, ada Caudata. Jadi ada 3. Kemudian perannya amfibi yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem karena posisinya sebagai komponen biotik, menempati tingkatan tropik tertentu dalam rantai makanan. Jadi karena dia biotik ya, dia berupa hewan, dia memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Kemudian sumber protein tinggi sehingga memiliki nilai ekonomi, bisa dikembangbiakan lalu dijual ya. Kemudian menjadi makanan konsumsi bagi yang mengkonsumsi. Oke, kalau yang tidak doyan ya jangan makan katak. Kemudian katak merupakan organisme yang banyak digunakan dalam penelitian di laboratorium. Kulit katak atau kodok dapat disamak menjadi bahan tas atau dompet. Jadi kulitnya bisa dimanfaatkan. Selanjutnya racun bufotalin dan bufotenin dari kodok. Kodok bufo marinus menguatkan denyut jantung. Jadi ada racun yang justru bermanfaat untuk menguatkan denyut jantung. Nah, ini adalah kelas dari katak. Kita lanjut ke part selanjutnya.